Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan saya Vida di channel YouTube Vida Bacain Buku. Kita akan melanjutkan membaca The Power of Habits dari Charles Duhigg. Saat ini kita sudah masuk ke bab 2. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bagian bab 2. Bagian 1 bab 2. Otak yang mengidam. Bagaimana menciptakan kebiasaan baru? 1. Suatu hari pada awal 1900-an, seorang eksekutif terkemuka Amerika bernama Claude J. Hopkins didekati seorang teman lama yang punya satu gagasan bisnis. Menurut sang teman, ia telah menemukan sebuah produk luar biasa yang ia yakini akan meledak. Produk yang ia maksud adalah pasta gigi, campuran berbusa rasa mint yang ia sebut Pepsodent. Ada sejumlah investor berisiko yang terlibat. Salah satunya pernah melakukan serangkaian jual beli tanah yang gagal. Satu lagi digosipkan terlibat mafia. Namun usaha ini si teman berjanji bakalan sukses besar. Tentu saja bila Hopkins mau membantu merancang kampanye promosi nasional. Hopkins pada waktu itu berada di puncak satu industri yang sedang berkembang pesat, yang hampir-hampir belum ada beberapa dasawarsa sebelumnya, periklanan. Hopkins adalah laki-laki yang telah meyakinkan orang-orang Amerika untuk membeli bir Schlitz dengan menggembar-gemborkan bahwa perusahaan itu membersihkan botol mereka dengan uap panas, tanpa menyebutkan bahwa setiap perusahaan lain menggunakan cara yang sama. Ia telah membujuk jutaan perempuan untuk membeli Palmolive dengan mengklaim bahwa Cleopatra mandi menggunakan sabun tersebut. Terlepas dari protes para ahli sejarah yang kesal, ia membuat puff wheat terkenal dengan mengatakan bahwa produk tersebut ditembakkan dari senapan sampai bulir-bulirnya mengembang 8 kali ukuran normal. Ia telah mengubah lusinan produk yang sebelumnya tak dikenal, Quaker Oats, ban Goodyear, sikat karpet Bissell, daging babi campur buncis Van Camp menjadi produk-produk yang laku keras. Dan dalam proses itu, ia menjadikan dirinya sendiri teramat kaya sampai-sampai autobiografinya yang laris, My Life in Advertising, menguraikan dengan panjang lebar mengenai betapa sulitnya menghabiskan sedemikian banyak uang. Claude Hopkins terkenal karena serangkaian aturan yang ia susun, yang menjelaskan bagaimana menciptakan kebiasaan baru di antara pelanggan. Aturan-aturan itu bakal mengubah berbagai industri dan akhirnya menjadi kebijakan konvensional di kalangan pemasaran, aktivitas reformasi pendidikan, profesional di bidang kesehatan masyarakat, politisi, dan CEO. Bahkan hingga kini, aturan-aturan Hopkins mempengaruhi segala hal, mulai dari bagaimana kita membeli peralatan bersih-bersih sampai alat-alat yang digunakan pemerintah untuk melenyapkan penyakit. Aturan-aturan itu adalah dasar untuk menciptakan rutinitas baru apapun. Tapi ketika teman lamanya mendekati Hopkins untuk urusan Pepsodent, sang jawara iklan belum tertarik. Bukan rahasia kalau kesehatan gigi orang Amerika sedang menurun tajam ketika itu. Semakin kayanya bangsa Amerika, orang-orang mulai membeli semakin banyak makanan olahan yang mengandung gula. Ketika pemerintah mulai menarik rakyat untuk ikut wajib militer Perang Dunia I, sedemikian banyak rekrutan yang bergigi busuk, sehingga para pejabat mengatakan buruknya kesehatan gigi merupakan risiko keamanan nasional. Namun setahu Hopkins,
menjual pasta gigi adalah bunuh diri finansial. Sudah ada sepasukan penjajah keliling dari rumah ke rumah yang menawarkan berbagai bubuk dan ramuan mencurigakan untuk membersihkan gigi, dan sebagian besar di antaranya jatuh bangkrut. Masalahnya adalah nyaris tidak ada yang membeli pasta gigi karena terlepas dari masalah-masalah gigi di Amerika Serikat, nyaris tidak ada yang menggosok gigi. Maka Hopkins memikirkan sebentar proposal sang teman, lantas menolak. Ia akan mengurusi sabun dan sereal saja, katanya. Tidak terpikirkan oleh saya cara mendidik orang-orang awam agar paham teori-teori pasta gigi yang bersifat teknis. Hopkins menjelaskan dalam autobiografinya. Tapi sang teman tidak surut. Ia mendatangi Hopkins berkali-kali, memancing-mancing ego besar ke Hopkins, sampai akhirnya sang jawara iklan menyerah. Saya akhirnya setuju menangani kampanye itu asalkan ia memberi saya opsi 6 bulan atas sekumpulan saham, tulis Hopkins. Sang teman setuju. Keputusan finansial itu kelak menjadi yang paling bijaksana dalam hidup Hopkins. Dalam 5 tahun kemitraan itu, Hopkins mengubah Pepsodent menjadi salah satu produk paling terkenal di dunia. Dan dalam proses itu membantu menciptakan kebiasaan menggosok gigi yang menyebar di Amerika dengan kecepatan mengejutkan. Dengan segera, semua orang mulai dari Shirley Temple sampai Clark Gable membangga-banggakan senyum Pepsodent mereka. Pada 1930, Pepsodent sudah dijual di Cina, Afrika Selatan, Brazil, Jerman, dan nyaris dimanapun Hopkins bisa memasang iklan. Satu dasawarsa, setelah kampanye pertama Pepsodent, para pensurvei mendapati bahwa menggosok gigi telah menjadi ritual bagi separuh lebih populasi Amerika. Hopkins telah membantu memantapkan gosok gigi menjadi kegiatan harian. Nantinya Hopkins akan menyombongkan bahwa rahasia kesuksesannya adalah ia berhasil menemukan tanda dan ganjaran tertentu yang mendorong suatu kebiasaan. Caranya sungguh kuat, sehingga bahkan kini pun prinsip-prinsip dasarnya masih digunakan oleh perancang permainan video, perusahaan makanan, rumah sakit, dan jutaan penjajah keliling di seluruh dunia. Eugene Pauly mengajarkan kepada kita mengenai lingkar kebiasaan. Namun Claude Hopkins lah yang menunjukkan bagaimana kebiasaan-kebiasaan baru bisa ditanam dan ditumbuhkan. Jadi sebetulnya apa yang dilakukan Hopkins? Ia menciptakan ngidam, craving, dan mengidam itu ternyata adalah yang menyebabkan tanda dan ganjaran bekerja. Mengidam itulah yang menggerakkan lingkar kebiasaan. Sepanjang karirnya, salah satu taktik khas Claude Hopkins adalah menemukan pemicu-pemicu sederhana untuk meyakinkan para pelanggannya untuk setiap hari menggunakan produk-produk yang ia promosikan. Misalnya saja, ia menjual Quaker Oats sebagai sereal sarapan yang dapat menyediakan energi untuk 24 jam. Namun hanya bila dimakan semangkuk setiap pagi. Ia menggadang-gadang tonik yang menyembuhkan sakit perut, nyeri sendi, kulit yang rusak, dan masalah perempuan. Namun hanya bila Anda minum obat itu begitu gejala-gejalanya muncul. Dengan segera, orang-orang mulai menyantap Havermut pada pagi hari dan menenggak isi botol coklat kecil setiap kali mereka merasa sedikit lelah. Kebetulan seringkali terjadi setidaknya 1 kali sehari. Dengan demikian, guna menjual Pepsodent, Hopkins membutuhkan pemicu yang akan memberikan alasan pengguna pasta gigi itu setiap hari.
yang akan memberikan alasan penggunaan pasta gigi itu setiap hari. Ia duduk membaca setumpuk buku daras kesehatan gigi, bacaan yang sungguh membosankan. Tulisnya kemudian, namun di tengah-tengah salah satu buku, saya menemukan bagian yang menyebutkan soal plak lendir di gigi, yang kemudian saya sebut lapisan lengket. Saya pun mendapatkan ide yang amat bagus. Saya memutuskan untuk mengiklankan pasta gigi ini sebagai pencipta kecantikan untuk menyingkirkan lapisan lengket keruh itu. Dengan berfokus pada lapisan lengket di gigi, Hopkins mengabaikan fakta bahwa lapisan itu memang selalu melapisi gigi orang dan tadinya tidak mengganggu siapa-siapa. Lapisan itu adalah selaput yang terbentuk secara alami dan menumpuk di gigi. Apapun yang Anda makan atau seberapapun seringnya Anda menyikat gigi, apapun yang Anda makan atau seberapapun seringnya Anda menyikat gigi. Tadinya tak ada yang betul-betul memperhatikannya dan memang tak banyak alasan untuk peduli. Lapisan itu bisa kita singkirkan dengan memakan apel, menggosok gigi dengan jari, menyikat gigi, atau kumur-kumur dengan keras. Pasta gigi tidak melakukan apapun untuk membantu menyingkirkan lapisan itu. Bahkan, salah satu peneliti gigi terkemuka pada masa itu mengatakan bahwa semua pasta gigi, terutama Pepsodent, tidak ada manfaatnya. Coba usapkan lidah Anda ke gigi. Bunyi salah satu iklan. Anda akan merasakan suatu lapisan. Itulah yang membuat gigi Anda terlihat kuning dan mengundang pembusukan. Perhatikan betapa banyak ada gigi bagus di mana-mana. Isi iklan yang lain menampilkan gadis-gadis cantik yang tersenyum. Jutaan orang kini menggunakan metode baru membersihkan gigi. Jangan sampai ada perempuan yang giginya berlapisan kotor. Pepsodent menyingkirkan lapisan itu. Kejeniusan bujukan-bujukan ini adalah mereka mengandalkan sebuah tanda lapisan lengket di gigi yang ada di setiap orang dan mustahil diabaikan. Ternyata memberitahu orang agar mengusap lidah ke gigi memang mendorong mereka mengusapkan lidah ke gigi. Dan sewaktu mereka lakukan itu, kemungkinan besar mereka akan merasakan adanya lapisan lengket. Hopkins menemukan tanda yang sederhana telah ada sejak zaman dahulu dan sedemikian mudah dipicu sehingga satu iklan bisa menyebabkan orang-orang patuh secara otomatis. Terlebih lagi, ganjarannya seperti yang dibayangkan Hopkins, bahkan lebih memikat lagi. Siapa sih yang tidak mau lebih cantik? Siapa yang tidak ingin senyum yang lebih indah? Apalagi bila yang dibutuhkan hanya gosok gigi sebentar menggunakan Pepsodent. Di bukunya nanti ada gambar pemikiran Hopkins mengenai lingkar kebiasaan Pepsodent. Di gambarnya itu ada tanda, rutinitas, dan ganjaran. Lanjut, setelah kampanye itu diluncurkan, seminggu yang sunyi berlalu, lalu 2, dan pada minggu ketiga, permintaan melonjak tinggi. Ada sedemikian banyak pesanan Pepsodent sehingga pabriknya kewalahan memenuhi permintaan. Dalam 3 tahun, produk itu telah mendunia dan Hopkins pun merancang iklan dalam bahasa Spanyol, Jerman, dan Cina. Dalam satu dasawarsa, Pepsodent merupakan salah satu barang paling laris di dunia dan tetap menjadi pasta gigi terlaku di Amerika selama 30 tahun lebih. Sebelum Pepsodent muncul, hanya 7% orang Amerika memiliki setabung pasta gigi di rak kamar mandi. Satu dasawarsa setelah kampanye iklan Hopkins menjangkau seluruh Amerika, angka itu meningkat menjadi 65%.
Menjelang akhir Perang Dunia II, militer tak khawatir lagi mengenai gigi rekrutan karena begitu banyak prajurit yang menggosok gigi setiap hari. Aku menghasilkan jutaan dolar untuk diriku sendiri dengan Pepsodent. Hopkins menulis beberapa tahun setelah produk itu mulai dijual. Kuncinya menurutnya adalah ia berhasil mempelajari psikologi manusia yang benar. Psikologi itu berdasar pada dua aturan. Pertama, temukan tanda yang sederhana dan gamblang. Kedua, definisikan ganjaran yang jelas. Jika Anda mendapatkan unsur-unsur itu dengan benar, Hopkins berjanji yang terjadi bagaikan sihir saja. Tengoklah Pepsodent, ia telah mengidentifikasi satu tanda, lapisan lengket gigi, dan satu ganjaran, gigi yang indah, yang telah membujuk jutaan orang untuk mulai melaksanakan suatu ritual harian. Bahkan hingga kini, aturan-aturan Hopkins adalah hal wajib dalam buku-buku ajar pemasaran dan mendasari jutaan kampanye iklan. Dan prinsip yang sama telah digunakan untuk menciptakan ribuan kebiasaan lain. Seringkali tanpa orang sadari betapa mereka menjalankan rumus Hopkins dengan sedemikian patuh. Penelitian terhadap orang-orang yang berhasil memulai rutinitas olahraga baru, misalnya, menunjukkan bahwa mereka lebih mungkin menuruti rencana latihan bila mereka memilih tanda yang spesifik. Misalnya, mulai lari begitu mereka tiba di rumah dari bekerja, dan ganjaran yang jelas. Misalnya sekaleng bir atau semalaman bebas menonton televisi. Penelitian mengenai diet mengatakan, menciptakan kebiasaan makan baru membutuhkan tanda yang telah ditentukan sebelumnya. Misalnya, merencanakan menu terlebih dahulu, dan ganjaran sederhana bagi para pediet bila mereka menjalankan niat mereka. Sudah tiba saatnya periklanan di tangan beberapa orang mencapai status sebagai sains, tulis Hopkins. Periklanan yang dulu merupakan judi di bawah arahan yang tepat telah menjadi salah satu usaha bisnis paling aman. Sombong betul memang, tapi ternyata dua aturan Hopkins saja tidak cukup. Ada juga aturan ketiga yang harus dipenuhi untuk menciptakan kebiasaan, suatu aturan yang sedemikian samar sehingga Hopkins sendiri menjalankannya tanpa tahu aturan itu ada. Aturan tersebut menjelaskan segala sesuatu, mulai dari mengapa sedemikian sulit mengabaikan sekotak donat sampai bagaimana jogging pagi bisa menjadi rutinitas yang tidak merepotkan. 2. Para ilmuwan dan eksekutif pemasaran di Procter & Gamble dikumpulkan mengelilingi meja bobrok dalam ruangan kecil tak berjendela, membaca transkrip wawancara dengan seorang perempuan yang memiliki 9 ekor kucing, sampai salah satu di antara mereka akhirnya mengungkapkan apa yang dipikirkan semua orang. Bila kita dipecat, apa yang tepatnya terjadi? Ia bertanya, apakah satpam muncul dan mengantar kita keluar? Ataukah kita dapat semacam pemberitahuan terlebih dahulu? Sang pemimpin tim yang pernah menjadi bintang naik daun di perusahaan itu dan bernama Drake Stimson menatapnya nanar. Aku tak tahu, ia menjawab. Rambutnya berantakan, matanya terlihat lelah. Aku tidak pernah pikir kondisi bakal seburuk ini. Mereka bilang padaku, menjalankan proyek ini merupakan kenaikan jabatan. Saat itu 1996 dan kelompok yang mengelilingi meja itu menemukan bahwa terlepas dari keyakinan Claude Hopkins betapa proses menjual suatu barang bisa sangat tidak ilmiah. Mereka semua bekerja untuk salah satu firma barang konsumsi terbesar di dunia. Perusahaan di balik keripik kentang Pringles, Oil of Olay, tisu Bounty,
Cosmetic Cover Gel, Dawn, Downy, Duracell, juga lusinan merek lain, P&G. Mengumpulkan lebih banyak data daripada nyaris semua pedagang lain manapun di dunia dan mengandalkan metode-metode statistik kompleks untuk merancang kampanye pemasaran mereka. Di pasar pencucian baju saja, produk-produk P&G membersihkan 1 dari setiap 2 tumpuk cucian di Amerika. Penghasilannya mencapai 35 miliar per tahun dalam dolar ya. Tapi tim Stimson yang dipercaya merancang kampanye iklan untuk salah satu produk baru paling menjanjikan dari P&G berada di ambang kegagalan. Perusahaan itu telah menghabiskan jutaan dolar mengembangkan sejenis semprotan yang bisa menyingkirkan bau tak enak dari hampir segala macam kain. Dan para peneliti di ruang mungil tak berjendela itu tak tahu bagaimana membujuk orang agar membelinya. Semprotan itu telah diciptakan sekitar 3 tahun sebelumnya, ketika salah seorang ahli kimia P&G sedang bekerja dengan zat yang disebut hidroksipropil beta-siklodextrin atau HPBCD di laboratoriumnya. Pakaiannya biasanya berbau seperti asbak. Suatu hari setelah bekerja dengan HPBCD, istrinya menyambutnya di pintu saat ia pulang. "Kamu berhenti merokok?" Istrinya bertanya. "Enggak," ia menjawab. Kecurigaannya timbul. Selama bertahun-tahun, istrinya selalu mengomelinya agar berhenti merokok. Jangan-jangan ini semacam tipuan psikologi terbalik. "Kamu enggak bau rokok," kata istrinya. Hari berikutnya, si ahli kimia kembali ke lab dan mulai melakukan percobaan dengan HPBCD dan berbagai bau. Dengan segera ia pun memiliki ratusan vial berisikan kain yang berbau seperti anjing basah, rokok, kaos kaki berkeringat, makanan Cina, kemeja berjamur, dan handuk kotor. Sewaktu ia melarutkan HPBCD dalam air dan menyemprotkannya ke sampel-sampel itu, bebauannya terserap ke dalam molekul-molekul zat kimia itu. Setelah semprotan itu kering, bau pun lenyap. Ketika si ahli kimia menjelaskan temuannya kepada para eksekutif P&G, mereka girang sekali. Selama bertahun-tahun, penelitian pasar telah mengatakan bahwa pelanggan sangat menghendaki sesuatu yang bisa melenyapkan bau tidak sedap, bukan menyamarkan, melainkan menghilangkan total bebauan itu. Ketika salah satu tim peneliti mewawancarai pelanggan, mereka mendapati bahwa banyak di antara mereka yang meninggalkan blus atau celana mereka di luar setelah pulang dari bar atau pesta. "Baju saya bau rokok saat saya pulang, namun saya tidak mau membayar dry cleaning setiap kali saya dugem," kata seorang perempuan. P&G yang mengendus kesempatan meluncurkan proyek super rahasia untuk menjadikan HPBCD produk yang bisa dijual. Mereka menghabiskan jutaan dolar untuk menyempurnakan formulanya dan akhirnya menghasilkan cairan tak berwarna dan tak berbau yang bisa melenyapkan nyaris semua bau busuk. Sains di balik semprotan itu sedemikian maju sehingga NASA kelak menggunakannya untuk membersihkan bagian dalam pesawat ulang-alik yang baru kembali dari antariksa. Hal terbaik dari cairan itu adalah murah diproduksi. Tak meninggalkan noda, dan bisa membuat sofa bau, jaket tua, atau bagian dalam mobil yang kotor tidak lagi berbau. Proyek itu merupakan perjudian besar, namun P&G kini siap meraup miliaran dolar bila saja mereka bisa melancarkan kampanye pemasaran yang tepat. Mereka memutuskan menyebut cairan itu Febreze dan meminta Stimson, anak ajaib berusia 30
31 tahun dengan latar belakang matematika dan psikologi untuk memimpin tim pemasarannya. Stimson tinggi dan tampan, dengan dagu yang kokoh, suara yang lembut, dan kegemaran akan hidangan kelas atas. Mendingan anak-anakku mengisap ganja daripada makan di McDonald's, ia pernah bicara kepada seorang rekan. Sebelum bergabung dengan P&G, ia menghabiskan 5 tahun di Wall Street, membangun model-model matematika untuk memilih saham. Sewaktu ia pindah ke Cincinnati, tempat P&G bermarkas, ia direkrut untuk membantu menjalankan unit-unit bisnis penting, termasuk pelembut kain, Bounce, dan lembaran pengering Downy. Namun Fibris berbeda. Proyek Fibris adalah kesempatan untuk meluncurkan kategori produk yang sepenuhnya baru, menambahkan sesuatu yang tak pernah ada sebelumnya ke dalam kereta belanja pelanggan. Yang perlu Stimson lakukan hanyalah mencari tahu bagaimana menjadikan Fibris suatu kebiasaan, dan produk itu pun akan laris manis. Seberapa susah sih? Stimson dan rekan-rekannya memutuskan untuk memperkenalkan Fibris ke beberapa pasar uji, Phoenix, Salt Lake City, dan Boise. Mereka terbang ke kota-kota itu dan membagikan sampel, kemudian menanyai orang-orang apakah mereka boleh berkunjung ke rumah. Selama 2 bulan, mereka mengunjungi ratusan rumah. Terobosan besar pertama mereka datang ketika mereka mengunjungi seorang perempuan berprofesi jagawana di Phoenix. Ia berusia 20-an akhir dan hidup sendirian. Kerjanya adalah menangkap hewan-hewan yang berkeliaran keluar dari gurun. Ia menangkap coyote, rakun, terkadang singa gunung, dan sigung. Banyak sekali sigung yang seringkali mengentutinya bila mereka tertangkap. Saya masih lajang dan ingin menemukan seseorang untuk membangun keluarga bersama. Sang jagawana bertutur kepada Stimson dan rekan-rekan sewaktu mereka duduk-duduk di ruang keluarganya. Saya sering pergi berkencan. Yah, saya pikir sih saya menarik, saya cerdas dan rasanya saya orangnya asik. Namun kehidupan cintanya kacau, ia menjelaskan, karena segala sesuatu dalam hidupnya berbau busuk seperti sigung. Rumahnya, mobilnya, pakaiannya, sepatunya, tangannya, tirainya, bahkan tempat tidurnya. Ia telah mencoba segala macam cara untuk mengatasi bau busuk. Ia membeli sabun dan sampo khusus. Ia membakar lilin dan menggunakan mesin sampo karpet yang mahal. Semuanya gagal. Sewaktu sedang berkencan, saya akan mengendus sesuatu yang berbau seperti sigung dan mulai cemas terus karenanya. Ia memberitahu mereka, saya mulai bertanya-tanya apakah teman kencan saya mencium bau busuk. Bagaimana kalau saya ajak dia ke rumah dan ia ingin pulang saja? Saya berkencan 4 kali tahun lalu dengan seorang laki-laki yang sangat baik, laki-laki yang sangat saya sukai, dan saya betul-betul ingin mengajaknya main ke rumah. Akhirnya ia datang, dan saya pikir segalanya berjalan dengan baik. Kemudian keesokan harinya, ia bilang ia ingin jaga jarak dulu. Dia sopan sekali mengenai masalah itu, tapi saya terus-menerus bertanya, apakah itu gara-gara bau sigung? Ya, saya senang Anda berkesempatan mencoba Fibris. Stimson berkata. Bagaimana pendapat Anda mengenai Fibris? Sang jagawana menatap Stimson. Ia mencucurkan air mata. Saya ingin berterima kasih kepada Anda. Ia berkata, semprotan ini mengubah hidup saya. Setelah ia menerima sampel Fibris, ia pulang dan menyemprot sofanya. Ia menyemprot tirai, permadani, spray, jeans, seragam, bagian dalam mobilnya. Isi botol itu habis sehingga ia mencari satu lagi dan menyemprot semua benda lain yang belum kebagian. Saya meminta semua teman saya untuk datang. Perempuan itu berkata, mereka tak bisa menciumnya lagi, bau sigung itu lenyap.
Ia kini menangis sedemikian kencang sehingga salah seorang rekan Stimson kini menepuk-nepuk bahunya. "Terima kasih banyak," ucap perempuan itu. "Saya merasa bebas. Terima kasih. Produk ini sangat penting." Stimson mengendus-ngendus udara di dalam ruang keluarga sang jagawana. Ia tak mencium apa-apa. "Kita akan untung besar dari produk ini," ia berpikir. Stimson dan timnya kembali ke markas P&G dan mulai mengulas kampanye pemasaran yang akan mereka gelar. Kunci menjual Febreze. Mereka memutuskan adalah menyampaikan perasaan lega yang dirasakan sang jagawana. Mereka harus memposisikan Febreze sebagai sesuatu yang memungkinkan orang menyingkirkan bebauan yang memalukan. Mereka semua akrab dengan aturan-aturan Claude Hopkins ataupun bentuk-bentuk modernnya yang memenuhi buku-buku ajar sekolah bisnis. Mereka ingin iklan Febreze tetap sederhana. Cari tanda yang jelas dan definisikan ganjarannya dengan jelas. Mereka merancang 2 iklan televisi. Yang pertama, menunjukkan seorang perempuan berbicara tentang area merokok di sebuah restoran. Setiap kali ia makan di sana, jaketnya berbau asap. Seorang teman memberitahunya bahwa bila ia menggunakan Febreze, bau itu akan lenyap. Tandanya bau rokok, ganjarannya bau hilang dari pakaian. Iklan kedua menampilkan seorang perempuan yang mengkhawatirkan soal anjingnya, Sophie, yang selalu duduk di sofa. "Sophie akan tetap berbau Sophie," ia berkata. "Namun dengan Febreze, sekarang perabotanku tak perlu berbau Sophie." Tanda bau hewan peliharaan yang akrab dengan 70 juta rumah tangga yang memelihara hewan. Ganjarannya, rumah tak berbau seperti kandang. Stimson dan rekan-rekannya mulai menayangkan iklan-iklan itu pada 1996 di kota-kota uji yang sama. Mereka membagikan sampel, menyisipkan selebaran ke dalam kotak pos, dan membayar toko kelontong agar menyusun Febreze membentuk gunung di dekat kasir. Kemudian mereka duduk santai, menghayalkan akan menghabiskan bonus mereka seperti apa. Seminggu lewat, lalu 2 minggu, sebulan, 2 bulan, penjualan tadinya rendah dan semakin rendah. Dengan panik, P&G mengirim para peneliti ke toko-toko untuk melihat apa yang terjadi. Rak-rak disarati botol-botol Febreze yang tak pernah tersentuh. Mereka pun mulai mengunjungi ibu-ibu rumah tangga yang menerima sampel gratis. Oh iya, salah satu di antara mereka berseru kepada seorang peneliti P&G. "Semprotan itu, saya ingat sebentar." Perempuan itu berlutut di dapur dan mulai mencari-cari dalam lemari di bawah wastafel. "Saya sempat gunakan beberapa lama, tapi lalu lupa. Rasanya ada di dalam sini deh." Ia berdiri. "Mungkin di lemari sapu." Ia mendatangi lemari itu dan mendorong beberapa sapu ke samping. "Ah, iya, ini dia. Di belakang. Lihat, masih nyaris penuh. Anda mau saya kembalikan ini?" Febreze gagal total. Bagi Stimson itu bencana. Para eksekutif pesaing di divisi-divisi lain mengendus kesempatan dalam kesempitannya. Ia mendengar bisik-bisik bahwa beberapa orang sedang melobi agar produksi Febreze dihentikan dan agar ia dipindah tugaskan ke produk rambut Nikki Clark yang dalam perdagangan barang konsumsi setara dengan dibuang ke Siberia. Salah satu presiden divisi P&G mengadakan rapat darurat dan mengumumkan mereka harus menghentikan kerugian akibat Febreze sebelum Dewan Komisaris mulai bertanya-tanya.
Bos Stimson berdiri dan memohon dengan dingin. Masih ada kesempatan untuk membalikkan kondisi ini, ia berkata. Setidaknya, mari tanyai para dokter untuk mencari tahu apa yang terjadi. P&G belum lama itu merekrut ilmuwan dari Stanford, Carnegie Mellon, dan tempat-tempat lain yang dianggap gudang ahli psikologi konsumen. Presiden divisi itu setuju untuk memberi Fibris waktu sedikit lagi. Maka sekelompok peneliti baru bergabung dengan tim Stimson dan mulai melakukan lebih banyak wawancara. Petunjuk pertama, mereka mengenai mengapa Fibris gagal muncul ketika mereka mengunjungi rumah seorang perempuan di luar Phoenix. Mereka bisa mencium ke-9 kucingnya sebelum mereka masuk, tapi bagian dalamnya bersih dan rapi. Ia agak gila kerapian, perempuan itu menjelaskan. Ia menyedot debu setiap hari dan tidak suka membuka jendela-jendelanya, sebab angin meniup masuk debu. Ketika Stimson dan para ilmuwan berjalan ke dalam ruang keluarganya, di mana kucing-kucing itu tinggal, baunya sedemikian sengit, sehingga salah satu di antara ilmuwan itu tersedak. Apa yang Anda lakukan untuk menghilangkan bau kucing itu? Seorang ilmuwan bertanya kepada si perempuan. Biasanya bau mereka bukan masalah kok, ia berkata. Seberapa sering Anda menyadari bau itu? Oh, kira-kira sebulan sekali. Perempuan itu menjawab. Para peneliti bertatapan. Sekarang Anda menciumnya tidak? Seorang ilmuwan bertanya. Tidak, sahutnya. Pola yang sama terulang di lusinan rumah bau yang dikunjungi para peneliti. Orang-orang tidak bisa mendeteksi sebagian besar bau busuk dalam kehidupan mereka. Bila kita hidup bersama 9 kucing, kita tak lagi sensitif terhadap bau mereka. Bila kita merokok, rokok merusak kemampuan kita mencium bau sedemikian parah sehingga kita tidak bisa lagi mencium bau asap rokok. Bebauan sungguh aneh. Bau paling kuat pun memudar bila terus-menerus tercium. Stimson menyadari itulah mengapa tidak ada yang menggunakan Fibris, tanda produk itu. Hal yang seharusnya memicu penggunaan harian tersembunyi dari orang-orang yang paling membutuhkan Fibris. Bau busuk tidak cukup sering disadari untuk menjadi pemicu kebiasaan teratur. Alhasil, Fibris pun terlupakan di bagian belakang lemari sapu. Orang-orang yang berkemungkinan paling besar menggunakan semprotan itu justru tak pernah mencium bebauan tak enak yang seharusnya mengingatkan mereka bahwa ruang keluarga mereka perlu semprotan penghilang bau itu. Tim Stimson kembali ke markas dan berkumpul di ruang sidang tak berjendela itu, membaca ulang transkrip wawancara perempuan pemilik 9 kucing. Sang ahli psikologi bertanya, apa yang terjadi bila kita dipecat? Stimson membenamkan wajahnya ke tangan. Bila ia tidak bisa menjual Fibris kepada seorang perempuan yang punya 9 kucing, ia bertanya-tanya, lantas ia bisa jual ke siapa? Bagaimana membangun kebiasaan baru bila tidak ada tanda untuk memicu penggunaan? Dan ketika para pelanggan yang paling membutuhkannya tidak menghargai ganjarannya. 3. Laboratorium milik Wolfram Schultz, seorang profesor neuroscience di University of Cambridge, bukanlah tempat yang indah. Mejanya silih berganti, digambarkan oleh para koleganya sebagai lubang hitam di mana dokumen-dokumen hilang untuk selamanya. Dan cawan Petri, tempat makhluk hidup bisa tumbuh, tak terganggu dan subur selama bertahun-tahun. Bila Schultz perlu membersihkan sesuatu yang jarang terjadi, ia tidak menggunakan semprotan atau pembersih. Ia membasahi selembar tisu dan menggosok bagian yang kotor kuat-kuat. Bila pakaiannya berbau asap atau kucing, ia tidak sadar ataupun peduli.
Tapi percobaan-percobaan yang Scouts laksanakan selama lebih daripada 20 tahun terakhir telah merevolusi pemahaman kita mengenai bagaimana tanda, ganjaran, dan kebiasaan berinteraksi. Ia telah menjelaskan mengapa sebagian tanda dan ganjaran lebih kuat dibanding yang lain, dan telah menyediakan peta jalan ilmiah yang menjelaskan mengapa Pepsodent laku keras, bagaimana sejumlah pediet dan penggiat olahraga berhasil mengubah kebiasaan-kebiasaan mereka secara sedemikian cepat. Dan pada akhirnya, apa yang bisa membuat Fibris terjual? Pada 1980-an, Schultz merupakan anggota sekelompok ilmuwan yang mempelajari otak monyet sewaktu hewan itu belajar melakukan tugas-tugas tertentu. Misalnya, menarik tuas atau membuka capit. Tujuan mereka adalah mencari tahu bagian otak mana yang bertanggung jawab atas tindakan-tindakan baru. Suatu hari, saya menyadari satu hal yang menarik bagi saya. Schultz bercerita kepada saya. Ia terlahir di Jerman dan kini sewaktu berbicara dengan bahasa Inggris terdengar agak seperti Arnold Schwarzenegger. Seandainya saja Terminator merupakan anggota Royal Society. Beberapa ekor monyet yang kami amati suka jus apel, sementara monyet-monyet lain suka jus anggur. Dan maka saya mulai bertanya-tanya, apa yang berlangsung di dalam kepala monyet-monyet kecil itu? Mengapa ganjaran yang berbeda mempengaruhi otak dengan cara yang berbeda-beda? Schultz mulai melaksanakan serangkaian percobaan untuk memecahkan bagaimana ganjaran bekerja pada tingkat neurokimiawi. Seiring majunya teknologi, pada 1990-an, ia memperoleh akses ke alat-alat yang mirip dengan yang digunakan oleh para peneliti di MIT. Tapi bukannya tikus, Schultz tertarik kepada monyet-monyet seperti Julio, beruk seberat 4 kg dengan mata coklat muda yang otaknya disisipi elektroda yang sangat tipis, sehingga Schultz bisa mengamati aktivitas sarafnya yang sedang berlangsung. Suatu hari, Schultz menempatkan Julio di kursi dalam ruangan remang-remang dan menyalakan monitor komputer. Tugas Julio adalah menyentuh tuas setiap kali bentuk-bentuk berwarna, spiral kuning kecil, coret-coretan merah, garis biru muncul di layar. Bila Julio menyentuh tuas sewaktu satu bentuk muncul, setetes jus blackberry akan menuruni selang yang bergantung dari langit-langit ke bibir monyet itu. Julio suka jus blackberry. Pada awalnya, Julio hanya sedikit tertarik kepada apa yang terjadi di layar. Ia menghabiskan sebagian besar waktunya menggeliat-geliat, berusaha melepaskan diri dari kursi. Namun begitu tetesan jus pertama tiba, Julio menjadi sangat terfokus ke monitor. Selagi si monyet menjadi paham melalui lusinan pengulangan bahwa bentuk-bentuk di layar adalah tanda bagi suatu rutinitas, sentuh tuas yang menghasilkan ganjaran jus blackberry. Ia mulai memelototi layar lekat-lekat bagai lem. Ia tidak menggeliat-geliat. Ketika coretan kuning muncul, ia menarik tuas. Ketika garis biru melintas, ia meloncat. Dan ketika jus tiba, Julio akan menjilat-jilat bibir dengan puas. Sewaktu Schultz memonitor aktivitas di dalam otak Julio, ia melihat suatu pola muncul. Setiap kali Julio menerima ganjarannya, aktivitas otaknya melonjak tajam. Dalam cara yang sepertinya menunjukkan bahwa ia merasakan kebahagiaan. Transkrip aktivitas neurologis itu menunjukkan bahwa sepertinya otak si monyet pada intinya berkata, "Aku dapat ganjaran." Schultz
membuat Julio menjalani percobaan yang sama lagi dan lagi, seraya mencatat tanggapan neurologisnya setiap waktu. Setiap kali Julio menerima jusnya, pola "aku dapat ganjaran" itu muncul di komputer yang disambungkan ke pemantau di kepala si monyet. Perlahan-lahan, dari perspektif neurologis, perilaku Julio menjadi kebiasaan. Tapi, yang paling menarik bagi Schultz adalah bagaimana hal-hal berubah seiring berlangsungnya percobaan itu. Ketika si monyet semakin terlatih dengan perilaku itu, ketika kebiasaan tersebut menjadi semakin kuat saja, otak Julio mulai mengantisipasi jus blackberry. Pemantau-pemantau Schultz mulai mencatat pola, "aku dapat ganjaran." Begitu Julio melihat bentuk-bentuk itu di layar sebelum jusnya tiba. Dengan kata lain, bentuk-bentuk di monitor telah menjadi tanda bukan saja untuk menarik tuas, melainkan juga untuk merespons kenikmatan di dalam otak si monyet. Julio mulai mengharapkan ganjarannya begitu ia melihat spiral kuning dan coretan merah. Kemudian, Schultz mengubah percobaan itu. Sebelumnya, Julio menerima jus begitu ia menyentuh tuas. Sekarang, terkadang jus itu tidak menetes sama sekali, meskipun Julio melakukan tugasnya dengan benar, atau jus itu baru akan menetes setelah beberapa saat, atau jus tersebut diencerkan sehingga manisnya akan separohnya. Ketika jus itu tidak menetes atau terlambat atau encer, Julio marah dan mengeluarkan suara-suara kesal atau ngambek. Dan di dalam otak Julio, Schultz mengamati munculnya pola baru, mengidam. Ketika Julio mengantisipasi jus, namun tidak menerimanya, satu pola neurologis yang berasosiasi dengan hasrat dan frustrasi meletus ke dalam tengkoraknya. Ketika Julio melihat tanda, ia mulai mengantisipasi kebahagiaan yang disebabkan oleh jus. Namun, bila jus itu tidak tiba, kebahagiaan itu menjadi mengidam yang bila tidak terpuaskan membuat Julio merasa marah atau depresi. Para peneliti di lab-lab lain telah menemukan pola-pola serupa. Monyet-monyet lain dilatih untuk mengantisipasi jus bila mereka melihat suatu bentuk di layar. Kemudian, para peneliti mencoba mengalihkan perhatian mereka. Mereka membuka pintu lab sehingga monyet-monyet itu bisa pergi keluar dan bermain bersama teman-teman mereka. Mereka meletakkan makanan di sudut ruangan, sehingga monyet bisa makan bila mereka mengabaikan percobaan itu. Bagi monyet-monyet yang belum mengembangkan kebiasaan yang kuat, pengalihan perhatian itu bekerja. Mereka merosot turun dari kursi, meninggalkan ruangan, dan tak pernah tengok-tengok ke belakang. Mereka belum belajar mengidam jus, tapi begitu monyet mengembangkan kebiasaan, begitu otaknya mengantisipasi ganjaran, pengalihan perhatian itu tidak mempan. Si monyet akan duduk di situ, mengamati monitor dan menekan tuas berulang-ulang, terlepas dari adanya tawaran makanan atau kesempatan untuk pergi keluar. Antisipasi dan rasa mengidam sedemikian besar sehingga monyet-monyet itu tak mau beralih dari layar mereka. Sama seperti penjudi yang terus bermain judi mesin meskipun sudah kalah. Ini menjelaskan mengapa kebiasaan begitu dahsyat. Kebiasaan menciptakan mengidam neurologis. Biasanya, perasaan mengidam muncul sangat bertahap, sampai-sampai kita tidak sadar perasaan itu ada. Sehingga seringkali kita buta terhadap pengaruhnya. Namun, begitu kita mengasosiasikan tanda dengan ganjaran tertentu, mengidam bawah sadar muncul di otak kita yang mulai memutar lingkar kebiasaan. Seorang peneliti di Cornell, misalnya,
Mendapati seberapa kuatnya mengidam makanan dan bau bisa mempengaruhi perilaku ketika ia menyadari bagaimana toko-toko Cinnabon diposisikan di dalam pusat perbelanjaan. Sebagian besar penjual makanan menempatkan kios mereka di Pujasera. Namun, Cinnabon mencoba meletakkan toko-toko mereka jauh dari kios-kios makanan lain. Mengapa? Sebab para eksekutif Cinnabon ingin bau roti kayu manis mereka menguar melalui selasar dan mengitari sudut tanpa terganggu. Sehingga para pembelanja akan mulai mengidam roti tersebut secara bawah sadar. Pada saat pelanggan berbelok di salah satu sudut dan melihat toko Cinnabon, perasaan mengidam itu sudah menjadi monster yang meraung di dalam kepalanya dan dia akan tanpa berpikir meraih dompetnya. Lingkar kebiasaan pun berputar karena perasaan mengidam telah timbul. Tidak ada yang diprogram ke otak kita yang menjadikan kita melihat sekotak donat dan secara otomatis ingin jajan manis. Schultz memberitahu saya. Namun, begitu otak kita mempelajari bahwa sekotak donat mengandung gula yang lezat dan karbohidrat lain, otak akan mulai mengantisipasi kenikmatan gula itu. Otak kita akan mendorong kita ke arah kotak donat. Kemudian, bila kita tidak menyantap donatnya, kita akan merasa kecewa. Untuk memahami proses ini, mari kaji bagaimana kebiasaan Giulio muncul. Pertama-tama, ia melihat bentuk di layar, tanda kotak bulat, segitiga, dan segi empat. Lama-kelamaan, Giulio belajar bahwa kemunculan bentuk berarti sudah waktunya melaksanakan suatu rutinitas. Maka ia menyentuh tuas. Tanda berarti akan ada rutinitas. Sebagai hasilnya, Giulio menerima setetes jus blackberry. Itulah pembelajaran dasar. Kebiasaan baru muncul ketika Giulio mulai mengidam jus sewaktu ia melihat tanda. Begitu mengidam itu ada, Giulio akan bertindak secara otomatis. Ia akan mengikuti kebiasaan. Lingkar kebiasaan Giulio. Tanda rutinitas dapat ganjaran. Nanti akan balik lagi ke tanda rutinitas ganjaran. Ini adalah penjelasan dari gambar mengidam jus Giulio, lingkar kebiasaan Giulio. Beginilah bagaimana kebiasaan baru tercipta dengan menyatukan satu tanda, satu rutinitas, dan satu ganjaran. Tumbuh perasaan mengidam yang mendorong lingkar kebiasaan. Ambil contohnya merokok. Bila seorang perokok melihat tanda, misalnya satu pak Marlboro, otaknya mulai mengantisipasi hantaman nikotin. Tanda sekotak Marlboro muncul rutinitas merokok dan muncul ganjaran. Melihat rokok saja sudah cukup untuk membuat otak mengidam kenikmatan nikotin. Bila kenikmatan itu tak juga tiba, rasa mengidam itu bertambah besar sampai si perokok tanpa berpikir meraih sebatang Marlboro. Atau contohlah surat elektronik. Sewaktu komputer berdenting atau telepon cerdas bergetar menandakan ada pesan baru, otak mulai mengantisipasi pengalihan perhatian, sementara yang diberikan kegiatan membuka surat elektronik. Pengharapan itu bila tidak terpuaskan bisa menumpuk sampai-sampai rapat pun dipenuhi para eksekutif yang gelisah hendak memeriksa BlackBerry mereka yang berdengung di bawah meja. Bahkan meskipun mereka tahu bahwa barangkali pesan itu hanyalah hasil terbaru permainan sepak bola fantasi mereka. Di sisi lain, bila kita mematikan fungsi dengung itu, sehingga menyingkirkan tanda, kita bisa bekerja berjam-jam tanpa terpikir untuk memeriksa kotak pesan masuk. Para ilmuwan
telah mempelajari otak pecandu alkohol, perokok, dan pemakan berlebih, serta mengukur bagaimana neurologi mereka, struktur otak, dan aliran zat neurokimiawi di dalam tengkorak mereka berubah seiring tertanamnya perasaan mengidam itu. Kebiasaan yang luar biasa kuat, tulis dua peneliti di University of Michigan, menghasilkan reaksi-reaksi serupa kecanduan sehingga rasa ingin berubah menjadi mengidam obsesif yang bisa memaksa otak kita memasuki mode pilot otomatis, bahkan di hadapan disinsentif yang kuat, termasuk hilangnya reputasi, pekerjaan, rumah, dan keluarga. Tapi perasaan mengidam tidak sepenuhnya menguasai kita, seperti yang dijelaskan bab berikutnya. Ada mekanisme-mekanisme yang bisa membantu kita mengabaikan godaan-godaan itu. Namun, untuk mengalahkan satu kebiasaan, kita harus mengenali perasaan mengidam mana yang mendorong perilaku itu. Bila kita tidak menyadari antisipasi tersebut, maka kita bagaikan pembelanja yang melangkah seolah tertarik kekuatan tak terlihat ke dalam sinabon. Guna memahami kekuatan mengidam dalam menciptakan kebiasaan, mari kita tengok bagaimana kebiasaan berolahraga muncul. Pada 2002, para peneliti di New Mexico State University ingin mengerti mengapa orang memiliki kebiasaan berolahraga. Mereka mempelajari 266 orang. Sebagian besar di antaranya berolahraga setidaknya 3 kali seminggu. Yang mereka temukan adalah bahwa banyak di antara mereka mulai berlari atau mengangkat beban nyaris karena iseng, atau karena mereka mendadak punya waktu luang, atau ingin mengatasi stres yang tidak diharapkan dalam hidup mereka. Tapi alasan mereka terus berolahraga mengapa menjadi kebiasaan adalah karena kini mereka mulai mengidam suatu ganjaran spesifik. Dalam salah satu kelompok, 92% orang mengatakan mereka mulai berolahraga sebagai suatu kebiasaan sebab olahraga membuat mereka merasa enak. Mereka menjadi mengharapkan dan mengidam endorfin dan zat-zat neurokimiawi lain yang diberikan olahraga. Di kelompok lain, 67% orang mengatakan bahwa berolahraga membuat mereka merasa berhasil. Mereka menjadi mengidam perasaan menang sesudah menelusuri prestasi mereka. Dan ganjaran diri itu cukup untuk menjadikan aktivitas fisik suatu kebiasaan. Bila Anda ingin mulai berlari setiap pagi, Anda wajib memiliki tanda yang sederhana. Misalnya, selalu mengikat tali sepatu olahraga Anda sebelum sarapan, atau menyiapkan pakaian lari di samping tempat tidur. Dan ganjaran yang jelas, misalnya makan enak pada tengah hari. Perasaan berhasil sesudah mengetahui jarak yang Anda tempuh atau kenikmatan endorfin yang Anda dapat dari jogging. Namun tak terhingga banyaknya peneliti yang telah menunjukkan bahwa tanda dan ganjaran saja tidak cukup untuk menyebabkan kebiasaan baru bertahan. Baru setelah otak Anda mulai mengharapkan ganjaran itu, mengidam endorfin atau perasaan berhasil, maka mengikat tali sepatu jogging setiap pagi pun menjadi otomatis. Selain memicu rutinitas, tanda juga harus memicu perasaan mengidam ganjaran yang akan diperoleh. Saya mau tanyai Anda mengenai masalah yang saya hadapi, kata saya kepada Wolfram Schultz, sang ilmuwan saraf.
Setelah ia menjelaskan kepada saya bagaimana mengidam muncul, saya punya anak umur 2 tahun. Dan sewaktu saya sedang memberinya makan di rumah, nugget ayam dan yang begitu-begitulah, saya akan mengambil satu dan memakannya tanpa berpikir. Sudah kebiasaan. Dan sekarang berat badan saya naik. Semua orang melakukan itu, Schultz berkata. Ia sendiri punya 3 anak. Semuanya sekarang sudah dewasa. Sewaktu mereka masih kanak-kanak, ia akan mencomoti makan malam mereka tanpa berpikir. Dalam beberapa segi, ia memberitahu saya kita seperti monyet. Sewaktu kita melihat ayam atau kentang goreng di meja, otak kita mulai mengantisipasi makanan itu. Meskipun kita sendiri tidak lapar, otak kita mengidam makanan. Jujur saja, saya bahkan tidak suka makanan macam itu. Namun, mendadak sulit melawan desakan itu. Dan begitu saya memakannya, saya merasakan aliran kenikmatan ketika mengidam itu terpuaskan. Memalukan, tapi begitulah kebiasaan bekerja. Saya pikir saya seharusnya berterima kasih, kata Schultz. Sebab proses yang sama memungkinkan saya menciptakan kebiasaan-kebiasaan baik. Saya bekerja keras karena saya mengharapkan rasa bangga dari temuan saya. Saya berolahraga karena saya mengharapkan perasaan nyaman sesudahnya. Saya hanya berharap bisa mencomot dan memilih dengan lebih baik. Oh iya, jadi ingat teori di buku Atomic Habits deh kalau nggak salah. Jadi kalau ingin berhasil melakukan sebuah kebiasaan, kamu itu menghindari semua tanda-tanda yang membuat kamu harus berjuang. Misalnya kalau kamu sedang diet, kamu harus menyimpan semua makanannya sehingga kamu tidak punya keinginan untuk ngemil. Begitu, karena kalau ada makanan pasti itu akan menggoda kamu. Jadi sebaiknya semua area kamu bersihkan dari semua makanan yang menggoda sehingga kamu tidak terjebak untuk ngemil. Begitu. Mari kita lanjutkan membacanya. Nanti bisa baca lebih lengkap di buku Atomic Habits. Aku juga udah bikin audiobooknya, nanti bisa cek link di bawah ya. Terima kasih. Mari kita lanjutkan. 4. Setelah wawancara mereka yang menyesakan dengan si perempuan pemelihara kucing, Tim Drake Stimson, DPNG, mulai mencari bantuan di luar saluran-saluran yang biasa. Mereka mulai membaca-baca tentang percobaan-percobaan seperti yang dilakukan Wolfram Schultz. Mereka meminta seorang profesor Harvard Business School untuk melaksanakan tes psikologis terhadap kampanye iklan Febreze. Mereka mewawancarai pelanggan demi pelanggan, mencari-cari sesuatu yang akan memberi mereka petunjuk mengenai bagaimana menjadikan Febreze bagian keseharian hidup para pelanggan. Suatu hari, mereka mendatangi seorang perempuan di daerah suburban dekat Scottsdale. Ia berusia 40-an dengan 4 anak. Rumahnya bersih namun kelewat rapi. Para peneliti terkejut mendapati ia suka sekali Febreze. Saya menggunakannya setiap hari. Ia memberitahu para peneliti. Sungguhkah? Stimson terperanjat. Rumah itu tampaknya bukan jenis tempat yang bermasalah dengan bau. Tidak ada hewan peliharaan, tidak ada yang merokok. Kok bisa? Bau apa yang ingin Anda hilangkan? Saya memakainya bukan untuk menghilangkan bau tertentu, jawab si perempuan. Maksud saya, Anda tahulah, anak-anak saya laki-laki semua. Mereka lagi puber, dan kalau saya tidak bersihkan kamar mereka, baunya bakal seperti loker sekolah. Namun, saya tidak menggunakan
menggunakannya tepat seperti itu. Saya menggunakan Fibris untuk bersih-bersih biasa. Beberapa semprotan setelah saya selesai membereskan ruangan. Cara yang bagus sekali untuk menjadikan segala sesuatu berbau harum sebagai sentuhan akhir. Mereka bertanya, apakah mereka boleh mengamatinya membersihkan rumah? Di kamar tidur, ia membereskan tempat tidur, menepuk-nepuk bantal, mengencangkan ujung-ujung spray, dan kemudian menarik sebotol Fibris dan menyemprotkannya ke selimut yang telah dirapikan. Di ruang keluarga, ia menyedot debu, memunguti sepatu anak-anak, meluruskan meja tamu, dan menyemprotkan Fibris di karpet yang baru saja dibersihkan. Enak rasanya, ia berkata. Menyemprotkan ini rasanya seperti perayaan kecil setelah saya selesai membersihkan ruangan. Dilihat dari seringnya ia menyemprotkan Fibris, Stimson memperkirakan kalau perempuan itu menghabiskan 1 botol setiap 2 minggu. P&G telah mengumpulkan video-video sepanjang ribuan jam yang merekam orang-orang membersihkan rumah mereka selama bertahun-tahun. Ketika para peneliti kembali ke Cincinnati, sebagian di antara mereka menghabiskan 1 malam menontoni video-video itu. Pagi berikutnya, salah satu ilmuwan itu meminta tim Fibris bertemu dengannya di ruang rapat. Ia memutar satu video yang merekam seorang perempuan berusia 26 tahun dengan 3 anak sedang membereskan tempat tidur. Ia merapikan spray dan menata bantal-bantal. Ia kemudian tersenyum dan meninggalkan ruangan itu. Kalian lihat tadi itu tidak? Si peneliti bertanya dengan bersemangat. Ia memutarkan klip yang lain. Seorang perempuan berambut coklat yang berusia lebih muda sedang memasang spray yang berwarna-warni, meluruskan bantal, dan kemudian tersenyum melihat hasil kerjanya. Itu dia lagi, seru si peneliti. Klip berikutnya menunjukkan seorang perempuan berpakaian olahraga sedang membereskan dapurnya dan melap meja dapur sebelum meregangkan tubuh dengan santai. Si peneliti menatap kolega-koleganya. Kalian lihat? Ia bertanya. Masing-masing melakukan sesuatu yang membuat rileks atau senang. Setelah selesai bersih-bersih, ia berkata, itu bisa kita manfaatkan. Bagaimana bila Fibris adalah sesuatu yang terjadi pada akhir rutinitas bersih-bersih, bukan di awalnya? Bagaimana bila Fibris adalah bagian asyiknya bebersih? Tim Simpson menjalankan satu tes lagi. Sebelumnya, iklan produk tersebut berfokus pada mengenyahkan bebauan tak enak. Perusahaan kini mencetak label baru yang menunjukkan jendela terbuka dan embusan udara segar. Lebih banyak parfum ditambahkan ke resepnya, sehingga Fibris tak hanya menetralkan bau, melainkan juga memiliki baunya sendiri yang khas. Dibuatlah iklan-iklan televisi yang menggambarkan perempuan yang menyemprotkan Fibris ke spray yang baru dibereskan dan pakaian yang baru dicuci. Tagline-nya diubah dari menyingkirkan bau tak enak dari kain menjadi membersihkan bau kehidupan. Setiap perubahan dirancang agar menarik bagi satu tanda harian yang spesifik, membersihkan ruangan, membereskan tempat tidur, menyedot debu permadani. Pada setiap tanda, Fibris diposisikan sebagai ganjaran, harum enak yang terjadi pada akhir rutinitas bersih-bersih. Yang paling penting,
Setiap iklan dikalibrasi untuk memicu suatu bentuk mengidam bahwa barang-barang akan berbau seenak penampilan mereka setelah ritual bersih-bersih selesai. Ironinya adalah produk yang diciptakan untuk menghancurkan bau justru berubah menjadi kebalikannya. Bukannya melenyapkan bebauan di kain yang kotor, Fibris menjadi penyegar udara yang digunakan sebagai sentuhan akhir setelah barang-barang bersih. Ketika para peneliti kembali ke rumah para pelanggan setelah iklan-iklan baru ditayangkan dan botol-botol hasil rancangan ulang dibagikan, mereka mendapati bahwa sejumlah ibu rumah tangga di pasar uji telah mulai mengharapkan mengidam bau Fibris. Seorang perempuan berkata bahwa ketika isi botolnya hampir habis, ia menyemprotkan parfum yang diincerkan ke cuciannya. Sekarang, bila saya tidak mencium sesuatu yang enak usai mencuci, rasanya belum bersih. Ia memberitahu para ahli. Si jagawana yang bermasalah dengan sigung membuat kami menuju arah yang salah. Simpson bertutur kepada saya. Ia membuat kami berpikir bahwa Fibris bakal sukses dengan memberikan solusi bagi masalah. Tapi siapa yang mau mengakui rumah mereka bau? Pandangan kami tentang semua itu salah. Tidak ada yang mengidam ketiadaan bau. Di sisi lain, banyak orang yang mengidam bau yang wangi setelah mereka menghabiskan 30 menit bersih-bersih. Peluncuran ulang Fibris terjadi pada musim panas 1998. Dalam 2 bulan, penjualan berlipat 2. Dalam setahun, para pelanggan telah menghabiskan $230 juta lebih untuk produk tersebut. Sejak saat itu, Fibris telah melahirkan lusinan produk sampingan, penyegar udara, lilin, sabun cuci, dan semprotan dapur, yang kini secara keseluruhan menghasilkan penjualan sebesar $1 miliar lebih per tahun. Pada akhirnya, P&G mulai menyebutkan kepada para pelanggan bahwa selain wangi, Fibris juga melenyapkan bebauan tak enak. Simpson naik jabatan dan timnya menerima bonus. Rumusan mereka bekerja. Mereka telah menemukan tanda-tanda yang sederhana dan jelas. Mereka telah secara jelas mendefinisikan ganjarannya. Namun, baru ketika mereka menciptakan perasaan mengidam, keinginan kuat untuk membuat segala sesuatu berbau seenak penampilannya, Fibris laku keras. Mengidam adalah bagian penting rumus menciptakan kebiasaan baru yang tak pernah disadari Claude Hopkins, sang jawara iklan Pepsodent. Dalam tahun-tahun terakhir kehidupannya, Hopkins memberikan kuliah keliling. Ceramah-ceramahnya tentang hukum periklanan ilmiah memikat ribuan orang. Di panggung, ia seringkali membandingkan diri dengan Thomas Edison dan George Washington dan melontarkan berbagai ramalan liar tentang masa depan. Mobil terbang seringkali disebut-sebut. Namun, ia tak pernah menyinggung soal mengidam atau pakar neurologis lingkar kebiasaan. Toh, baru 70 tahun kemudian, para ilmuwan MIT dan Wolfram Schools menjalankan percobaan-percobaan mereka. Jadi bagaimana Hopkins berhasil membangun kebiasaan menggosok gigi yang sedemikian kuat tanpa memiliki wawasan-wawasan tersebut? Ya, ternyata ia memang memanfaatkan asas-asas yang akhirnya ditemukan di laboratorium MIT dan Schools. Meskipun pada waktu itu ia sendiri tidak tahu. Pengalaman-pengalaman Hopkins dengan Pepsodent tidak sederhana yang ia gambarkan dalam memoar-memoarnya. Walaupun ia menyombongkan bahwa ialah yang menemukan tanda menakjubkan dalam film tentang gigi.
dan membangga-banggakan diri sebagai orang pertama yang menawari para pelanggan ganjaran jelas berupa gigi yang indah. Ternyata Hopkins bukanlah orang yang melahirkan taktik-taktik itu. Sama sekali bukan. Ambil contoh, misalnya, sejumlah iklan pasta gigi lain yang mengisi berbagai majalah dan koran, bahkan sebelum Hopkins tahu mengenai Pepsodent. Bahan-bahan campuran ini terutama dimaksudkan untuk mencegah penumpukan tartar di sekeliling leher gigi. Kata iklan Dr. Sheffield's Cream Dentifrice yang ada sebelum Pepsodent. Bersihkan lapisan kotoran itu. Bersihkan lapisan kotor itu. Email putih Anda hanyalah tersembunyi di balik lapisan lengket. Kata iklan yang muncul saat Hopkins mencari-cari di buku-buku daras kedokteran giginya. Sanitol Toothpaste dengan cepat mengembalikan warna putih yang asli dengan menyingkirkan lapisan itu. Daya pikat senyum yang cantik bergantung kepada keindahan gigi Anda. Iklan ketiga menyatakan, gigi cantik mulus sebagai satin seringkali merupakan rahasia daya tarik gadis cantik. Gunakan SS White Toothpaste. Lusinan pembuat iklan lain telah menggunakan bahasa yang sama dengan Pepsodent bertahun-tahun sebelum Hopkins turun tangan. Semua iklan mereka menjanjikan untuk menyingkirkan lapisan lengket gigi dan menawarkan ganjaran berupa gigi cantik dan putih. Tidak ada yang berhasil. Namun, begitu Hopkins meluncurkan kampanyenya, penjualan Pepsodent meledak. Mengapa Pepsodent berbeda? Karena keberhasilan Hopkins didorong oleh faktor-faktor yang sama yang menyebabkan Julio si monyet menyentuh tuas dan ibu-ibu rumah tangga menyemprotkan Febreze ke tempat tidur yang baru dibereskan. Pepsodent menciptakan rasa mengidam. Hopkins tidak menghabiskan autobiografinya untuk membahas bahan-bahan dalam Pepsodent, namun resep yang tercantum dalam daftar paten pasta gigi tersebut dan catatan-catatan perusahaan mengungkapkan sesuatu yang menarik. Tak seperti odol-odol lain di masa itu, Pepsodent mengandung asam sitrat, juga minyak mint, dan zat-zat kimia lain dalam jumlah tertentu. Penemuan Pepsodent menggunakan bahan-bahan itu untuk membuat pasta gigi yang terasa segar, namun ternyata juga ada efek lain yang tidak diduga. Bahan-bahan tersebut merupakan iritan yang menciptakan sensasi sejuk dan menggelitik, semriwing di lidah dan gusi. Setelah Pepsodent mulai mendominasi pasar, para peneliti di perusahaan-perusahaan pesaing pontang-panting mencari tahu alasannya. Yang mereka temukan adalah para pelanggan mengatakan bila mereka menggunakan Pepsodent, mereka menyadari kesalahan itu karena mereka merasa kehilangan sensasi sejuk dan menggelitik itu di mulut mereka, dan mereka mengharapkan mereka mengidam iritasi ringan itu. Bila iritasi tersebut tak terasa, mulut mereka tak bersih rasanya. Claude Hopkins bukan menjual gigi yang cantik, ia menjual suatu sensasi. Begitu orang-orang mengidam semriwing sejuk itu, begitu mereka menyamakan dengan kebersihan, menggosok gigi pun menjadi kebiasaan. Ketika perusahaan-perusahaan lain menemukan apa yang sebetulnya Hopkins jual, mereka mulai menirunya. Dalam beberapa dasawarsa, hampir setiap pasta gigi mengandung macam-macam minyak dan zat kimia yang membuat gusi semriwing. Dengan segera, penjualan Pepsodent mulai kalah. Bahkan sekarang, nyaris semua pasta gigi mengandung zat-zat tambahan yang hanya bertugas menggelitik mulut Anda setelah Anda menggosok gigi. Pelanggan butuh semacam sinyal bahwa produknya bekerja. Tracy Sinclair, manajer merek Oral-B dan Crest Kids Toothpaste, memberitahu saya,
Kita bisa buat pasta gigi rasa apa saja, blueberry, teh hijau, dan asalkan ada rasa semriwingnya. Orang merasa mulutnya bersih. Rasa semriwing itu tak membuat kerja pasta gigi itu lebih baik, melainkan hanya membuat orang yakin bahwa pasta gigi itu bekerja. Siapapun bisa menggunakan rumus dasar itu untuk menciptakan kebiasaan sendiri. Ingin lebih banyak berolahraga? Pilih satu tanda. Misalnya, pergi ke pusat kebugaran langsung setelah bangun dan satu ganjaran, misalnya segelas smoothie setelah berolahraga. Kemudian pikirkan tentang smoothie itu atau tentang kenikmatan endorfin yang akan rasakan. Biarkan diri Anda mengantisipasi ganjaran itu. Pada akhirnya, rasa mengidam itu akan mempermudah Anda datang ke pusat kebugaran setiap hari. Ingin membentuk kebiasaan makan yang baru? Ketika para peneliti yang berafiliasi dengan National Weight Control Registry, proyek yang melibatkan 6.000 lebih orang yang telah turun berat badan melebihi 15 kilo, mengamati kebiasaan para pediat yang berhasil, mereka menemukan bahwa 78%-nya menyantap sarapan setiap pagi. Santapan yang tandanya adalah jam. Namun, sebagian besar pediat yang berhasil juga membayangkan suatu ganjaran spesifik agar tekun mengikuti diet. Bikini yang ingin mereka kenakan, atau rasa bangga yang mereka rasakan ketika menimbang tubuh setiap hari. Sesuatu yang mereka pilih secara hati-hati dan betul-betul inginkan. Mereka berfokus pada perasaan mengidam ganjaran itu. Bila muncul godaan, merawat perasaan tersebut menjadi obsesi ringan. Dan para peneliti menemukan bahwa mengidam ganjaran tersebut mengalahkan godaan untuk membatalkan diet. Mengidam itu menggerakkan lingkar kebiasaan. Bagi perusahaan, memahami sains mengidam sungguh revolusioner. Ada lusinan ritual harian yang mesti kita lakukan setiap kali, namun tak pernah menjadi kebiasaan. Kita harus mengawasi asupan garam dan minum lebih banyak air. Kita harus menyantap lebih banyak sayur dan lebih sedikit lemak. Kita harus meminum vitamin dan mengoleskan krim tabir surya. Fakta-faktanya tak mungkin lebih jelas daripada apa yang ada di perbandingan terakhir ini. Mengoleskan sedikit tabir surya di wajah Anda setiap pagi sangat mengurangi kemungkinan kanker kulit. Namun, meskipun setiap orang menggosok gigi, tidak sampai 10% orang Amerika mengoleskan krim tabir surya setiap pagi. Mengapa? Karena tidak ada perasaan mengidam yang menjadikan tabir surya suatu kebiasaan harian. Sejumlah perusahaan mencoba menanggapi dengan membuat tabir surya memberi sensasi menggelitik atau sesuatu yang menyebabkan orang tahu mereka telah mengoleskan zat tersebut ke kulit mereka. Perusahaan-perusahaan itu berharap akan timbul pengharapan yang sama dengan mengidam gigi yang semriwing, sehingga kita ingat menggosok gigi. Mereka telah menggunakan taktik-taktik serupa dalam ratusan produk lain. Busa adalah ganjaran yang amat besar. Sinclair, sang brand manager, berkata, "Shampoo tidak harus berbusa, namun kami menambahkan zat kimia pembuat busa karena orang mengharapkan busa setiap kali mereka mencuci rambut." Hal yang sama berlaku untuk deterjen dan pasta gigi sekarang. Setiap perusahaan menambahkan natrium lauren sulfat agar pasta gigi berbusa lebih banyak. Tidak ada manfaat kebersihannya, namun orang merasa lebih enak ketika mulut mereka berbusa-busa. Begitu pelanggan mulai mengharapkan busa itu, kebiasaan mulai tumbuh. Mengidamlah yang menggerakkan kebiasaan, dan mencari tahu bagaimana menimbulkan mengidam itu mempermudah kita menciptakan kebiasaan baru. Hal ini sama sebenarnya saat ini maupun nyaris 100 tahun yang lalu.
Setiap malam, jutaan orang menggosok gigi mereka guna mendapatkan perasaan semriwing itu. Setiap pagi, jutaan orang mengenakan sepatu jogging untuk menangkap kenikmatan endorfin yang mereka idamkan. Dan ketika pulang, mereka membersihkan dapur atau merapikan kamar tidur. Sebagian di antara mereka akan menyemprotkan sedikit vibris. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk bab 2. Selanjutnya kita akan ketemu di bab 3. Terima kasih atas waktunya dan telah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.